Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Yusuf di channel Saiful Zaman. Ketemu lagi dengan saya Yusuf dan ini kan Saiful di channel Saiful Zaman. Salam kedaulatan rakyat. Ya, ini ada kabar dari Lord Luhut Binsar Panjaitan. Perdana Menteri ya? Dia katanya mau jelong-jelong, Kang. Oh. Jelong-jelong. Oh, kan kemarin baru nyuruh rakyat jalan-jalan yang sudah vaksin 2 kali, tidak punya komorbid, bukan lansia, silakan jalan-jalan. Ya, insya Allah. Oh, dia kan lansia, Oh iya, kan? dia lansia ya, 72 tahun ya. Gimana ini? Aturan itu tidak berlaku untuk yang bikinnya. Iya, betul. Hanya untuk rakyat. Atau memang dia punya kepentingan mungkin. Iya, oh untuk iya, ada rakyat banyak. kepentingan negara barangkali ya. Kayak gimana tuh? Dia kabar? jelong-jelong ke Arab Saudi, kan? Ke Arab. Oh. Keliling-keliling katanya. Tapi masalahnya keliling-kelilingnya ini minta duit. Oh, saya kira mau masuk Islam. Emang non muslim ya? Non-muslim. Dan katanya ini dia minta dana untuk proyek IKN, jadi Oh. bantuan dana. Ini luar biasa, Kang. Kemarin katanya proyek IKN udah melibatkan Cina, udah melibatkan negara-negara lain, Singapura ya, pernah dengar teh. Nah, sekarang Arab Saudi juga mau dilibatkan. Nanti IKN ini punya siapa, Kang? Ya Rebutan. kalau iya itu dia. Kalau misalkan ternyata yang lain nggak ngasih, terus yang ngasihnya dari negara-negara Arab, maka IKN itu adalah Project Kadrun. Iya, Karena betul. duitnya dari orang-orang kadal gurun itu. Tapi kan yang lain ngasihnya. Nggak tahu tuh. Sebetulnya sih yang pasti gini, yang pasti untuk tahun ini tidak ada anggaran untuk pembangunan IKN. Itu disampaikan oleh Kementerian PUPR. Jadi kalau ada yang bilang negara akan segera ibu kota negara di Kalimantan akan segera dibangun tahun ini, maka itu hoax karena duitnya pun nggak ada. Tahun depan gimana? Ya nggak tahu. Makanya ini Pak Luhut lagi nyari-nyari dana. Dapatnya akhirnya yang dipilih adalah Arab. Ya bisa jadi begitu, atau kemana aja lah gitu kan. Kan tadinya mau pakai APBN, tapi kan mentok di DPR. DPR kali ini rada-rada bagus lah ya, kita apresiasi. Karena Sri Mulyani mau pakai dana PEN, dana pemulihan ekonomi nasional. Kan itu apa itu kalau bukan tolol, apa ya istilah lainnya? Udah jelas-jelas itu untuk pemulihan ekonomi, dipakai buat infrastruktur. Akhirnya kan respon Sri Mulyani juga ketika ditegur oleh anggota dewan bilang, oh ya udah tuh kalau gitu kita cari lagi dari alokasi yang lain. Kumaha ya teh ngatur negara teh. Ya mungkin akhirnya Pak Luhut turun tangan sebagai Perdana Menteri. Sebagai orang yang serba bisa, Iya, serba sebagai tahu. orang yang jago, yang hebat, yang paling pintar, paling luar biasa lah Pak Luhut. Ya itu Tapi nggak dapat informasinya, dia udah dapat apa belumnya? baru mau. Berarti yang kemarin-kemarin yang dari katanya untuk IKN kita ngutang dari Cina segala macam bisa dikatakan hoax dong kalau misalkan emang masih butuh dana. Oh iya, iya. Atau urunan gitu, pinjam duit dari Cina sekian, dari dari negara-negara Arab hibah sekian, gitu kan. Kan biasanya kalau negara Arab tuh hibah. Kalau yang pengalaman kita dengar-dengar lah bantuan ke Indonesia. Kalau dari Cina pinjaman, pinjaman yang mencekek leher biasanya begitu. Gitu. Atau udah limit, Kang, utang. Nah iya udah lewat, bisa jadi ya, udah melebihi. Hah? Ibu kota konsorsium. IKN, Ibu Kota Konsorsium. Jadi gabungan dari negara-negara. Harusnya kalau dipakai namanya Nusantara ya dananya dari Nusantara. Berarti ini dunia ya, Kang. Ya, jadi dunia. Jadi ibu kota negara namanya bukan Nusantara, jadi dunia. Dunia. Duitnya dari seluruh negara dunia. lain. Bisa jadi nanti direvisi karena kan presiden kita ini sering sekali merevisi aturannya sendiri kan. Baru kemarin menetapkan aturan JHT bisa cair di usia 56. Diprotes demo akhirnya revisi. Ada aturan ini di demo revisi. Itu artinya presiden kita ini presiden yang sangat mendengar aspirasi rakyat. Untuk saat ini, Kang. Luar Dulu kan biasa, hebat. Ya, nggak apa-apa kalau dulu kan sekarang jadi lebih baik kan artinya bagus ya. Sekarang Pak Jokowi sudah hijrah misalkan menjadi lebih baik. Oh ya, alhamdulillah. Ya alhamdulillah kan. Benar, alhamdulillah. Bukan karena perencanaan jelek ya. Nah itu soal lain yang harus kita kritisi bahwa ternyata kalau berulang kali bikin aturan kemudian aturannya direvisi artinya perencanaannya ngaco.
Kan perencanaan itu harus benar-benar detail, harus spesifik, harus measurable, harus terukur, harus achieve-nya sih udah ada, tapi realistis atau enggaknya itu yang ternyata tidak terpantau dengan benar oleh pemerintah. Akhirnya kan revisi lagi, perencanaannya yang ngaco. Dia harus ikut pelatihan smart goal setting. Nah, itu di mana Kang pelatihannya? Ada di Gibasa itu, tapi lagi ini dulu, lagi tiarap dulu Gibasanya. Nantilah saya WhatsApp Pak Jokowi kalau udah buka lagi Gibasanya. Ya, inisial pembicaranya nanti SZ ya. Siap. Yakut ikut ya? Sekarang Harusnya mah ikut ya sebagai Menteri Agama, tapi kan dia nggak bisa bahasa Arab lagi. kamu nggak bisa. Nggak bisa bahasa Arab ya. Dia pakai penerjemah waktu itu ke Arab juga. Berarti Luhut bisa ya? Luhut kan tadi kan dia orang paling hebat, paling jago, paling pintar, dia menguasai seluruh bahasa. Udahlah. Satu-satunya orang hebat di Indonesia cuman Pak Luhut. Tapi ada kan penerjemahnya itu mungkin dibawa lagi penerjemahnya siapa? Gus Yakut. Gus Yakut waktu itu yang mantan yang santrinya IBHRS. Oh iya, betul. dibawa lagi sama Luhut ke sana. Kayaknya sih dibawa lagi untuk melancarkan komunikasi. Ini kabar dari staf sus KSAD Brigjen TNI Junior Tumilar. Jadi kita ketahui kalau Bapak Junior Tumilar ini ditahan karena dia membela warga Bojongkoneng saat merasa dizolimi oleh pihak Sentul City. Dan alasan beliau ditahan ini karena beliau melakukan tindakan tanpa persetujuan Kasat TNI. Dan apa yang dia lakukan saat itu bukan merupakan wilayah kerjanya. Nah, akhirnya beredar juga surat tuh di medsos-medsos di mana Bapak Brigjen TNI Junior Tumilar ini mengaku bersalah karena telah membela rakyat jelata di Bojongkoneng. Dan beliau meminta untuk dipindahkan dari rumah tahanan ke rumah sakit karena menderita GERD atau asam lambung. Ya, bagaimana menurut sahabat sekalian? Ya, memang agak sedih melihat bagaimana banyak orang-orang penting, orang-orang besar yang diberikan kemampuan atau amanah oleh Allah untuk berbicara, untuk membela kepentingan rakyat jelata, namun saat melakukannya malah dipidanakan, malah dibungkam dengan berbagai cara. Dan inilah yang terjadi dengan Bapak Brigjen TNI Junior Gumilar. Kita doakan saja semoga beliau diberikan kesehatan dan diangkat penyakit GERD-nya. Alhamdulillahirrabbilalamin, saat ini banyak sekali sahabat-sahabat dari Saiful Zaman Channel yang menjadi patron dari kegiatan ini, yang mendukung, yang mensupport dengan berbagai cara. Luar biasa, via WhatsApp, via grup, via media sosial lainnya. Bahkan tidak sedikit yang kemudian mendonasikan uangnya untuk perjuangan kami di medan dakwah ini. Ya jelas hal ini sangat membantu keberlangsungan channel ini karena kebutuhan pun kemudian bertambah. Tidak bisa lagi ini dikerjakan oleh 1-2 orang. Kita harus merekrut lebih banyak orang. Dan itu jelas membutuhkan dana yang tidak kecil. Oleh karena itu buat sahabat-sahabat semua yang terus mendukung kami, doakan juga kami untuk mampu istiqomah, untuk mampu terus menyuarakan dan menggemakan suara hati rakyat. Dan seperti biasa, bagi yang ingin membersamai kami dengan membantu operasional channel ini, sahabat bisa mendonasikannya ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Dan silakan untuk mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini.